Pernahkah Anda scroll media sosial dan melihat teman atau kerabat yang hidupnya tampak sangat sempurna, pamer gadget terbaru, atau makan di restoran mahal setiap akhir pekan, padahal Anda tahu persis berapa kisaran gajinya? Ironi ini bukan sekedar urusan pamer foto liburan atau validasi semu di dunia maya, melainkan sudah menjadi alarm bahaya yang nyata di meja hijau pengadilan agama. Belakangan ini, tren perceraian di Indonesia tidak lagi hanya didominasi oleh perselingkuhan klasik, melainkan oleh sebuah fenomena yang jauh lebih dangkal namun mematikan, yaitu suami yang bergaya hidup tinggi, meski kondisi finansialnya sedang sekarat. Banyak rumah tangga yang terlihat mentereng dari luar, namun sebenarnya sedang berada di ujung tanduk, hanya karena sang kepala keluarga lebih mencintai pujian orang asing daripada ketenangan batin istrinya di rumah. Fenomena ini menciptakan kontradiksi yang sangat menyakitkan, di mana sebuah keluarga tampak makmur dalam bingkai foto digital, padahal saldo tabungan mereka sebenarnya kembang kempis, atau bahkan minus. Ada beban mental yang luar biasa besar, ketika seseorang memaksakan diri membeli gengsi yang tidak mampu ia beli, menciptakan sebuah panggung sandiwara, yang biaya produksinya jauh melampaui pendapatan bulanan. Ketika seorang suami lebih memprioritaskan cicilan motor sport atau hobi mahal, dibandingkan biaya dapur yang stabil, ia sedang menanam bom waktu, yang bisa meledak kapan saja. Ketimpangan antara realita kantong dengan ekspektasi gaya hidup ini, menjadi racun yang pelan-pelan membunuh rasa percaya dan rasa aman dalam sebuah hubungan pernikahan. Gaya hidup banyak gaya dengan gaji kecil ini telah menjelma menjadi penyakit mental baru di era digital, di mana harga diri seseorang seringkali hanya diukur dari apa yang ia pakai dan apa yang ia kendarai. Kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk selalu terlihat sukses secara instan, sehingga banyak pria terjebak dalam perlombaan semu untuk membuktikan bahwa mereka mampu di mata publik. Akibatnya, logika keuangan sehat dibuang jauh-jauh demi mengejar pengakuan sesaat, yang sebenarnya tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga. Mentalitas yang terlalu fokus pada kulit luar ini membuat banyak orang lupa bahwa fondasi asli dari sebuah kekayaan adalah aset yang tersimpan, bukan barang mewah yang dipamerkan, namun belum lunas dibayar. Jika kita analogikan, kondisi rumah tangga seperti ini tak ubahnya sebuah rumah kardus yang dilapisi cat emas yang sangat mengkilap. Dari kejauhan, orang akan terpukau melihat kimilaunya. Namun, begitu hujan masalah ekonomi datang menerjang, rumah tersebut akan langsung hancur karena fondasinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Fondasi finansial yang rapuh tidak akan pernah bisa menopang beban gaya hidup yang terlalu berat. Apalagi jika tujuannya hanya untuk membuat orang lain merasa iri. Kesalahan dalam menyusun prioritas ini seringkali membuat kebutuhan mendasar keluarga terabaikan, menciptakan ketegangan saraf setiap kali tanggal tua tiba, karena uang sudah habis untuk membayar bunga dari gaya hidup yang dipaksakan tersebut. Data tersirat dari berbagai kasus di pengadilan agama menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya ketidakterbukaan finansial dan perilaku konsumtif yang tidak bertanggung jawab, menjadi pemicu utama keretakan hubungan. Suami yang tidak jujur mengenai kapasitas penghasilannya dan justru terus menambah beban utang demi penampilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap visi masa depan bersama. Pernikahan yang seharusnya menjadi tempat untuk bertumbuh dan mencari perlindungan, justru berubah menjadi medan perang, karena salah satu pihak terus-menerus menarik beban ke arah yang salah. Ketidaksamaan frekuensi dalam memandang nilai uang inilah yang membuat banyak pasangan akhirnya menyerah, karena merasa tidak lagi memiliki tujuan finansial yang searah. Video ini hadir bukan untuk menghujat para suami yang mungkin saat ini sedang berjuang, melainkan untuk membedah logika yang salah, agar pernikahan Anda tetap utuh dan sehat secara finansial. Kita perlu bicara jujur tentang bagaimana ego seringkali membutakan kita dari kenyataan pahit.
bahwa gaya hidup adalah pengeluaran yang paling mudah dikendalikan jika kita memiliki akal sehat. Memahami bahwa keren tidak harus mahal dan bahagia tidak harus pamer adalah kunci utama untuk menyelamatkan diri dari lingkaran setan kemiskinan struktural akibat salah pergaulan. Mari kita bedah lebih dalam mengapa fenomena ini terjadi dan bagaimana cara mengubah pola pikir agar Anda tidak menjadi bagian dari statistik perceraian berikutnya hanya karena masalah gengsi. Bagian 2. Psikologi di balik perilaku banyak gaya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran seorang pria yang nekat mencicil barang mewah, padahal gaji bulanannya seringkali habis di minggu kedua? Secara psikologis, perilaku banyak gaya dengan gaji pas-pasan seringkali merupakan bentuk kompensasi atas rasa rendah diri yang tersembunyi di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ketika seorang suami merasa tidak mampu memberikan lonjakan finansial yang signifikan bagi keluarganya, ia cenderung mencari jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan instan melalui simbol-simbol luar, seperti gadget terbaru atau aksesori bermerek. Baginya, memiliki barang yang terlihat mahal adalah cara tercepat untuk menutupi rasa kegagalannya dalam mencapai stabilitas ekonomi yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah upaya bawah sadar untuk berkata kepada dunia bahwa dirinya baik-baik saja dan sukses, meskipun realita di buku tabungannya berkata sebaliknya. Fenomena ini erat kaitannya dengan konsep maskulinitas yang rapuh, atau sering disebut sebagai fragile masculinity dalam konteks finansial, di mana seorang pria merasa harga dirinya hanya ditentukan oleh benda-benda yang menempel di tubuhnya. Ada ketakutan yang mendalam, jika ia terlihat sederhana, maka orang lain, tetangga atau teman nongkrong, akan menganggapnya sebagai pria yang tidak kompeten atau tidak berdaya secara ekonomi. Rasa takut dianggap kalah dalam persaingan sosial ini membuat banyak suami rela mengorbankan dana darurat keluarga hanya demi sebuah pengakuan dari lingkungan yang sebenarnya tidak peduli dengan nasib dapur mereka. Harga diri yang seharusnya dibangun di atas karakter, integritas, dan tanggung jawab justru digadaikan demi sebuah citra palsu yang sangat melelahkan untuk dijaga setiap harinya. Pengaruh lingkungan pergaulan atau peer pressure yang toksik juga memainkan peran besar dalam merusak logika keuangan seorang suami yang terjebak dalam lingkaran gengsi. Seringkali, tekanan untuk terus terlihat mengikuti perkembangan zaman datang dari lingkaran pertemanan yang juga memiliki gaya hidup serupa, di mana mereka saling berlomba menunjukkan siapa yang paling up to date. Dalam tongkrongan yang tidak sehat, seseorang akan merasa dikucilkan atau dianggap tidak asyik jika tidak memiliki barang yang sedang tren, sehingga ia merasa terpaksa untuk terus membeli meski dompetnya sudah berteriak minta tolong. Tekanan sosial ini seringkali mematikan logika sehat dan membuat seseorang lupa bahwa teman tongkrongan tidak akan pernah membayar cicilan utang saat ia jatuh bangkrut nantinya. Secara lebih mendalam, perilaku belanja konsumtif yang berlebihan ini juga sering menjadi mekanisme pelarian atau escapism dari kenyataan pahit bahwa gajinya memang sedang tidak baik-baik saja. Membeli barang baru memberikan sensasi dopamin atau kebahagiaan instan yang sangat candu, yang untuk sesaat bisa membuat seseorang melupakan beban stres akibat tekanan pekerjaan atau utang yang menumpuk. Namun, kebahagiaan ini sifatnya sangat semu dan hanya bertahan beberapa hari saja, sebelum akhirnya ia kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa barang tersebut tidak mengubah nasib ekonominya sedikit pun. Kebahagiaan instan yang dibeli dengan uang yang sebenarnya tidak dimiliki adalah resep paling manjur untuk menciptakan depresi jangka panjang bagi diri sendiri dan juga bagi pasangannya. Disinilah letak pentingnya sebuah momen kesadaran atau aha moment tentang perbedaan mendasar antara menjadi kaya yang sesungguhnya dengan sekadar terlihat kaya di mata orang lain. Orang yang benar-benar kaya biasanya jauh lebih tenang dan tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Sementara mereka yang hanya ingin terlihat kaya akan selalu merasa gelisah dan terengah-engah mengejar tren.
Menjadi kaya adalah tentang seberapa besar aset yang Anda miliki, dan seberapa lama Anda bisa bertahan jika hari ini berhenti bekerja. Sedangkan terlihat kaya hanyalah tentang seberapa cepat Anda menghabiskan uang untuk barang yang nilainya akan terus menyusut. Memahami perbedaan ini adalah langkah awal yang sangat krusial untuk menyembuhkan mentalitas pamer yang selama ini merusak tatanan prioritas dalam rumah tangga Anda. Sangat disayangkan ketika ego pribadi seorang pria justru menutup mata dan hatinya terhadap kebutuhan pokok istri dan masa depan pendidikan anak-anak yang jauh lebih mendesak. Seorang suami yang lebih memilih memodifikasi kendaraan pribadinya daripada menyisihkan uang untuk tabungan sekolah anak adalah contoh nyata dari kegagalan dalam memahami peran sebagai pelindung keluarga. Ego yang besar seringkali membuat seseorang merasa bahwa dirinya berhak mendapatkan self-reward atas kerja kerasnya, tanpa menyadari bahwa reward yang paling mulia adalah melihat keluarganya hidup tenang, tanpa dikejar penagih utang. Jika seorang pria tidak segera menundukkan egonya, maka gaya hidup yang ia agungkan itu, perlahan tapi pasti, akan menjadi penghalang utama bagi keluarganya untuk meraih kesejahteraan yang sejati dan berkelanjutan. Bagian 3. Logika matematika versus logika gengsi. Mari kita bicara jujur menggunakan angka, karena angka tidak pernah berbohong, meski perasaan kita seringkali mencoba menyangkalnya. Ketika seorang suami memutuskan untuk mengambil cicilan barang konsumtif demi gaya hidup, ia sebenarnya sedang mencuri masa depan keluarganya sendiri. Bayangkan jika setiap bulan ada dana sebesar 1 atau 2 juta rupiah yang keluar, hanya untuk membayar bunga dan pokok barang yang nilainya terus turun, maka dana tersebut secara otomatis hilang dari pos investasi atau dana darurat. Logika matematika sederhana mengatakan bahwa uang yang dipakai untuk membayar gengsi hari ini adalah uang yang seharusnya bisa menyelamatkan Anda dari krisis di masa depan. Kegagalan memahami arus kas ini membuat banyak rumah tangga terjebak dalam kondisi miskin permanen, di mana pendapatan hanya sekadar mampir untuk disetorkan kembali kepada penyedia pinjaman. Untuk memahami betapa berbahayanya perilaku ini, kita bisa menggunakan analogi ember bocor dalam mengelola keuangan rumah tangga. Seberapa keras pun seorang istri berusaha berhemat, mencari diskon di pasar, atau memutar otak mengelola uang belanja, semua itu akan sia-sia. Jika sang suami terus membuat lubang-lubang pengeluaran baru di dasar ember tersebut, air yang dikumpulkan dengan susah payah akan selalu habis sebelum waktunya, bukan karena jumlah airnya yang sedikit, melainkan karena kebocoran pada sisi gaya hidup yang tidak pernah ditambal. Hubungan suami istri dalam hal keuangan adalah kerja tim. Jika salah satu pihak fokus mengisi, namun pihak lain sibuk melubangi demi gengsi, maka ember tersebut tidak akan pernah penuh, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar sekalipun. Satu hal yang sering dilupakan oleh mereka yang hobi banyak gaya adalah konsep tentang penyusutan nilai aset atau depresiasi dibandingkan dengan inflasi biaya hidup. Barang-barang yang sering dijadikan simbol status, seperti kendaraan yang dimodifikasi, pakaian bermerek, atau gadget terbaru, nilainya akan merosot tajam begitu barang tersebut keluar dari toko. Di sisi lain, harga beras, biaya pendidikan anak, dan layanan kesehatan terus merangkak naik setiap tahun, mengikuti laju inflasi yang tidak pernah kompromi. Mengalokasikan gaji yang terbatas untuk barang yang nilainya menyusut adalah sebuah kebodohan finansial yang fatal. Anda merasa sedang membeli aset yang membuat Anda terlihat hebat, padahal sebenarnya Anda sedang memelihara liabilitas yang perlahan-lahan menggerogoti daya beli keluarga Anda di masa depan.
Coba kita hitung secara kasar, menggunakan logika biaya nongkrong yang sering dianggap sepele oleh banyak pria di kota besar. Jika dalam 1 minggu Anda menghabiskan ratusan ribu rupiah hanya untuk terlihat asyik di depan teman-teman, dalam setahun angka tersebut bisa mencapai puluhan juta rupiah. Uang sebesar itu, jika dikelola dengan kepala dingin, sebenarnya sudah cukup untuk menjadi modal usaha sampingan, atau setidaknya menjadi uang muka untuk hunian yang lebih layak. Masalahnya bukan terletak pada jumlah gajinya yang kecil, melainkan pada ketidakmampuan untuk melihat akumulasi dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak penting. Gaya hidup yang mahal di tengah kondisi finansial yang pas-pasan adalah bentuk nyata dari ketidakjujuran intelektual, di mana kita menipu diri sendiri seolah-olah kita mampu, padahal sebenarnya kita sedang menuju jurang kebangkrutan. Logika gengsi seringkali dibungkus dengan kalimat pembenaran, seperti nanti juga ada rezekinya, atau uang bisa dicari, tapi momen tidak datang 2 kali. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya, karena mencampur adukan iman dengan kecerobohan dalam mengatur amanah keuangan. Rezeki memang sudah diatur, namun Tuhan juga memberikan manusia akal untuk berhitung dan merencanakan masa depan dengan bijak. Menggunakan alasan spiritual untuk membenarkan perilaku konsumtif yang ugal-ugalan adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Seorang pria yang logis akan memahami bahwa rezeki yang datang seharusnya dikelola untuk memperkuat fondasi keluarga, bukan justru dihabiskan dalam sekejap, hanya untuk memuaskan nafsu belanja yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pasangan untuk mulai berani melihat angka-angka di atas kertas secara transparan, bukan sekedar berdasarkan asumsi atau perasaan semata. Ketidakterbukaan finansial adalah awal dari banyak masalah besar, karena tanpa data yang jujur, suami akan terus merasa memiliki ruang untuk bergaya, sementara istri menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Membicarakan anggaran secara detail mungkin terasa kaku atau tidak romantis, namun itulah satu-satunya cara untuk menyelaraskan langkah. Ketika suami dan istri sepakat untuk membuang logika gengsi dan mulai menggunakan logika matematika, maka beban hidup yang berat akan terasa lebih ringan, karena semua pengeluaran memiliki tujuan yang jelas. Kedewasaan seorang pria tidak dilihat dari seberapa keren penampilannya di luar rumah, melainkan dari seberapa stabil dan terencananya keuangan di dalam rumahnya sendiri. Bagian 4. Dampak domino terhadap psikologis istri dan keluarga. Dampak paling nyata dari perilaku suami yang banyak gaya, namun bergaji kecil, adalah tekanan batin luar biasa yang harus dipikul oleh sang istri setiap harinya. Istri seringkali mengalami kondisi kelelahan mental atau burnout yang sangat hebat, karena ia dipaksa menjadi tameng terakhir untuk menyelamatkan dapur agar tetap mengepul. Di satu sisi, ia harus menghadapi kenyataan bahwa uang belanja sangat terbatas. Namun di sisi lain, ia harus melihat suaminya dengan santai menghabiskan uang untuk keinginan pribadi yang tidak mendesak. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan emosional, di mana istri merasa berjuang sendirian, menjaga keutuhan kapal rumah tangga, sementara sang nahkoda justru sibuk menghias dek kapal dengan barang mewah, padahal mesinnya sedang mengalami kerusakan parah. Lambat laun, perilaku egois ini akan mengikis rasa hormat atau respect seorang istri kepada suaminya. Secara perlahan namun pasti, perlu dipahami bahwa seorang istri yang baik biasanya tidak akan meninggalkan suaminya hanya karena jumlah gaji yang kecil. Namun ia akan mulai kehilangan rasa hormat jika melihat suaminya tidak memiliki skala prioritas yang benar. Istri membutuhkan sosok pemimpin yang bisa diandalkan dalam menentukan arah masa depan. Bukan sosok pria yang terlihat keren di depan orang lain, tapi tidak mampu menjamin keamanan finansial di rumah sendiri. Ketika rasa hormat itu sudah hilang, maka fondasi kepemimpinan suami dalam rumah tangga akan runtuh, dan komunikasi yang terjadi biasanya hanya akan berisi keluhan, sindiran, atau keheningan yang penuh dengan amarah terpendam. Kondisi ini kemudian memicu munculnya konflik vertikal yang berulang, di mana pertengkaran hebat bisa pecah hanya karena masalah-masalah kecil yang sebenarnya berakar dari tumpukan tagihan yang belum terbayar.
Suasana rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk beristirahat, berubah menjadi medan perang yang penuh ketegangan. Setiap kali ada tagihan masuk, atau ada utang tersembunyi yang mulai terungkap. Rahasia-rahasia finansial yang disimpan suami demi menjaga gengsinya adalah bom waktu yang jika meledak, akan menghancurkan kepercayaan istri dalam sekejap. Pertengkaran demi pertengkaran ini akan menguras energi psikologis pasangan, sehingga mereka tidak lagi memiliki ruang untuk membicarakan cinta, melainkan hanya terjebak dalam lingkaran debat kusir tentang uang yang tidak pernah cukup. Dampak buruk ini tidak berhenti pada pasangan saja, melainkan juga merembet pada pola asuh dan kondisi psikologis anak-anak yang tumbuh di lingkungan tersebut. Anak-anak adalah peniru yang sangat ulung, dan mereka bisa merasakan ketegangan orang tuanya, meskipun hal tersebut tidak diucapkan secara terang-terangan. Mereka tumbuh dalam atmosfer penuh kepura-puraan, di mana mereka melihat orang tuanya menampilkan kemewahan di luar, namun sering bertengkar karena kekurangan uang di dalam rumah. Ketidakstabilan ekonomi dan emosional ini bisa membuat anak merasa tidak aman dan bingung mengenai nilai-nilai kehidupan yang benar. Tanpa disadari, orang tua sedang mewariskan trauma finansial dan pola pikir yang salah tentang uang kepada generasi berikutnya, yang mungkin akan mereka bawa hingga dewasa nanti. Bagi sang suami sendiri, gaya hidup yang dipaksakan ini sebenarnya adalah penjara mental yang membuatnya selalu merasa gelisah dan tidak pernah tenang. Ia harus terjebak dalam lingkaran setan gali lubang, tutup lubang, mencari pinjaman baru hanya untuk membayar cicilan lama, atau demi mempertahankan gaya hidup agar tidak dianggap jatuh oleh orang lain. Tekanan dari para penagih utang atau pinjol yang mulai meneror akan membuat produktivitas kerja menurun dan kesehatan mental terganggu secara serius. Rasa cemas yang terus-menerus ini adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar, demi sebuah pengakuan semu dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli jika ia jatuh miskin besok. Pada titik ini, kehidupan pribadinya hancur, karirnya terancam, dan kedamaian batinnya telah hilang, ditelan oleh tuntutan gaya hidup yang ia ciptakan sendiri. Semua dampak domino ini membuktikan bahwa gaya yang berlebihan di tengah keterbatasan ekonomi adalah racun yang sangat efektif untuk membunuh kemesraan dan komunikasi sehat dalam pernikahan. Pernikahan yang idealnya menjadi tempat saling menguatkan, justru menjadi tempat yang saling melemahkan, karena salah satu pihak terlalu fokus pada bayangan di cermin daripada kenyataan di depan mata. Jika kondisi ini tidak segera dihentikan, maka perpisahan seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pasangan yang sudah merasa lelah secara lahir dan batin. Sebelum semuanya terlambat dan ego menghancurkan segalanya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari rasa syukur dan kerjasama yang jujur dalam mengelola apa yang kita miliki saat ini. Bagian 5. Solusi praktis dan perubahan mindset. Langkah pertama yang paling krusial untuk keluar dari jeratan gaya hidup adalah dengan melakukan audit kejujuran finansial bersama pasangan, tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi. Anda dan pasangan harus berani duduk bersama di meja makan, membuka semua aplikasi perbankan, catatan utang, hingga tagihan kartu kredit untuk melihat realita yang sebenarnya. Proses ini mungkin akan terasa sangat tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Namun inilah satu-satunya cara untuk menghentikan pendarahan ekonomi dalam rumah tangga Anda. Kejujuran finansial atau financial nakedness adalah fondasi utama untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat retak akibat ego dan kepura-puraan. Tanpa transparansi total, semua rencana perbaikan hanyalah omong kosong yang akan kembali hancur saat ada tagihan tersembunyi yang muncul di kemudian hari. Setelah semua angka terlihat jelas, Anda perlu menerapkan teknik skala prioritas yang ketat dengan menggunakan rumus 3 pos utama, yaitu kewajiban, kebutuhan,
dan sisanya untuk keinginan. Pos kewajiban, seperti cicilan yang sudah terlanjur ada dan utang, harus menjadi prioritas nomor 1 yang diselesaikan, agar tidak terus membengkak karena denda. Selanjutnya, fokuslah pada kebutuhan pokok, seperti biaya dapur, listrik, dan pendidikan anak, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kepentingan pribadi manapun. Keinginan atau gaya hidup hanya boleh mendapatkan porsi paling kecil, atau bahkan harus dieliminasi total untuk sementara waktu, sampai kondisi keuangan benar-benar stabil. Dengan pembagian yang tegas ini, Anda tidak akan lagi merasa bingung kemana uang gaji pergi, karena setiap rupiah sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Membangun keberanian untuk menolak secara elegan adalah keterampilan sosial yang wajib dimiliki jika Anda ingin selamat dari kebangkrutan demi gengsi. Anda harus mulai berani berkata tidak pada ajakan nongkrong di tempat mahal atau melewatkan tren gadget terbaru yang sebenarnya tidak menambah nilai produktivitas Anda sama sekali. Tidak perlu merasa rendah diri atau takut dianggap tidak sukses hanya karena Anda memilih untuk hidup hemat dan sederhana sesuai kapasitas kantong. Ingatlah bahwa orang-orang yang mengomentari kesederhanaan Anda tidak akan pernah hadir saat Anda kesulitan membayar tagihan rumah sakit atau biaya sekolah anak. Memiliki kendali penuh atas keputusan belanja adalah bentuk nyata dari kemerdekaan diri yang jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat keren di mata teman sejawat. Perubahan mindset yang paling fundamental adalah menyadari bahwa definisi ganteng maksimal bagi seorang pria dewasa adalah mereka yang bertanggung jawab dan memiliki tabungan, bukan yang kendaraannya paling mentereng, namun cicilannya nunggak. Harga diri seorang kepala keluarga terletak pada kemampuannya memberikan rasa aman dan stabilitas bagi anak istri di masa sekarang maupun di masa depan. Pria yang keren adalah pria yang mampu menahan nafsu konsumtifnya demi memastikan asuransi kesehatan keluarga terbayar dan dana pendidikan anak tersimpan dengan aman. Ketika Anda mulai mengalihkan fokus dari apa yang dipakai menjadi apa yang dimiliki secara sah, maka aura kepemimpinan Anda sebagai suami akan muncul secara alami tanpa perlu bantuan barang bermerek. Sangat penting bagi suami dan istri untuk memiliki sebuah tujuan besar atau goal bersama yang disepakati sebagai arah masa depan keluarga. Tujuan ini bisa berupa keinginan untuk memiliki rumah sendiri, memulai usaha mandiri, atau menyiapkan dana haji yang membutuhkan konsistensi menabung dalam jangka panjang. Memiliki target yang jelas akan memberikan Anda alasan logis yang sangat kuat untuk menahan diri dari godaan belanja impulsif atau pengeluaran yang tidak perlu. Setiap kali Anda tergoda untuk membeli sesuatu yang hanya sekadar gaya, ingatlah kembali pada tujuan besar tersebut dan tanyakan, apakah pembelian ini akan mendekatkan atau justru menjauhkan Anda dari impian keluarga? Kesamaan visi inilah yang akan menjadi lem perekat yang membuat suami istri tetap kompak meskipun harus menjalani gaya hidup yang sangat sederhana. Langkah terakhir adalah dengan mengubah energi yang selama ini habis digunakan untuk banyak gaya menjadi energi yang dialirkan untuk banyak usaha guna meningkatkan penghasilan secara nyata. Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi tentang barang mewah yang ingin dibeli, gunakan waktu tersebut untuk mempelajari keahlian baru atau mencari peluang bisnis sampingan yang logis. Peningkatan pendapatan harus dibarengi dengan tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana, agar selisihnya bisa digunakan untuk memperkuat aset keluarga. Jangan biarkan kenaikan gaji diikuti oleh kenaikan gaya hidup, karena itu hanya akan membuat Anda berlari di tempat dalam sebuah lingkaran setan yang melelahkan. Fokuslah pada pertumbuhan nilai diri dan finansial yang sesungguhnya, karena itulah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan yang tenang. Bagian 6. Penutup dan pesan Inner Peace. Kita sampai pada sebuah kesimpulan sederhana namun mendalam.
bahwa ketenangan batin dalam sebuah rumah tangga jauh lebih mahal harganya daripada ribuan pujian orang lain di media sosial. Tidak ada gunanya Anda dipandang sebagai orang sukses oleh dunia luar jika setiap malam Anda tidak bisa tidur nyenyak karena dikejar bayang-bayang utang atau melihat tatapan kecewa dari pasangan. Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak terletak pada seberapa banyak barang mewah yang berhasil Anda pamerkan, melainkan pada seberapa tenang hati Anda saat melihat masa depan keluarga sudah terjamin. Kedamaian batin atau inner peace hanya bisa diraih ketika gaya hidup kita berjalan beriringan dengan realita, tanpa ada beban kebohongan yang harus terus-menerus kita tutupi dengan topeng kemewahan. Penting bagi kita untuk selalu mengingat kembali bahwa pernikahan adalah sebuah maraton panjang yang membutuhkan stamina finansial dan emosional, bukan sebuah ajang pamer kecepatan dalam menghabiskan uang di garis start. Banyak pasangan yang kelelahan dan menyerah di tengah jalan karena mereka terlalu sibuk menguras energi hanya untuk terlihat hebat di mata penonton, padahal perjalanan yang sesungguhnya masih sangat jauh. Jangan biarkan keinginan untuk dianggap setara dengan orang lain menghancurkan ritme perjalanan indah Anda bersama pasangan yang sudah bersedia menemani dari titik nol. Konsistensi dalam mengelola apa yang ada akan membawa Anda pada kemenangan yang lebih bermakna, yaitu sebuah keluarga yang tetap berdiri kokoh meski badai ekonomi datang menerjang. Pesan ini terutama ditujukan bagi para suami, agar mulai berani mencintai realita hidup Anda saat ini, dan berhenti memaksakan diri menghidupi ekspektasi orang lain yang sebenarnya tidak relevan. Anda tidak berutang penampilan apapun kepada tetangga, teman kerja, atau pengikut di dunia maya. Namun, Anda memiliki utang tanggung jawab kepada anak dan istri, yang menggantungkan harapannya pada Anda. Berhenti membandingkan nasib Anda dengan potongan-potongan hidup orang lain yang mereka tampilkan secara selektif. Karena apa yang terlihat sempurna di luar seringkali menyimpan kerumitan yang tidak kita ketahui. Mencintai apa yang kita miliki saat ini adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur yang akan membuka pintu rezeki dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Harapan saya adalah agar Anda yang menonton video ini bisa mulai berbenah sekarang juga, sebelum segalanya menjadi terlambat, dan sebelum masalah finansial berubah menjadi lembaran surat cerai di meja pengadilan. Masalah uang mungkin terlihat seperti masalah teknis atau angka semata. Namun, dampaknya bisa merusak tatanan kasih sayang dan komitmen yang sudah Anda bangun bertahun-tahun. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, selama ada kemauan untuk menurunkan ego dan mulai bicara jujur kepada pasangan tentang kondisi yang sebenarnya. Jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk meruntuhkan tembok gengsi dan mulai membangun fondasi keluarga yang lebih jujur, lebih sederhana, namun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai langkah konkret, setelah menonton video ini, saya mengajak Anda untuk segera mengajak pasangan Anda berdiskusi secara terbuka, tanpa ada amarah atau saling menyalahkan. Bukalah obrolan tentang masa depan yang ingin kalian capai bersama, dan bagaimana cara mengatur gaji yang kecil, namun cukup untuk menghidupi kebahagiaan yang nyata. Gunakan waktu ini untuk saling mendengarkan kekhawatiran dan harapan masing-masing, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa berjuang sendirian dalam kesunyian. Komunikasi yang sehat tentang uang adalah salah satu bentuk investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk keutuhan rumah tangga. Karena dari sanalah, rasa saling percaya akan kembali tumbuh dan menguat. Sebagai kalimat penutup yang perlu Anda simpan dalam hati, ingatlah bahwa orang yang benar-benar kaya itu biasanya tidak berisik, karena mereka tidak butuh validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Sebaliknya, mereka yang terus-menerus berisik menunjukkan kemewahan, biasanya hanya sedang mencoba menutupi kekosongan di dalam kemasannya. Pilihlah untuk menjadi pria yang berisi dan berbobot dalam tanggung jawab, bukan sekadar pria yang mentereng,
namun rapuh di dalam. Mari kita mulai seni mengatur gaji